Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Mina dan juga teman-teman yang menyimak di ruang Zoom The Wonderful Ummahatul Mukminin, serta pemirsa yang menyimak di channel YouTube Kak Erlan Bercerita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali, dan kita akan melanjutkan membahas kisah sahabat Nabi. Dan kali ini kita masih membahas seputar istri Nabi, yakni seorang istri Nabi yang nama aslinya adalah Romlah. Pernah dengar, Pak? Istri Nabi ada yang namanya Romlah? Pernah. Nama yang lebih beken, yang lebih familiar adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah nama aslinya adalah Romlah. Anak siapa beliau? Beliau adalah anaknya Abu Sufyan, yang dulu merupakan pemimpin musyrikin Quraisy yang sangat besar kebenciannya terhadap kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyan ini menjadi tokoh yang sangat jumawa ketika kaum musyrikin Quraisy berhasil mengalahkan kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Namun sebagaimana kita tahu, Abu Sufyan yang tadinya sangat membenci Islam, kemudian Abu Sufyan justru malah menjadi pemeluk Islam, bahkan menjadi pahlawan Islam. Dia memeluk Islam di tahun di mana terjadinya Fathu Makkah, dan kemudian setelahnya Abu Sufyan yang tadinya menjadi musuh Islam, dia semangat berjuang membela Islam. Bahkan dia korbankan dua matanya untuk membela Islam di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Satu mata terkena serangan anak panah, dan satu mata lagi qadarullah juga terjadi insiden pada sebuah peperangan, sehingga karena berjihad di jalan Allah, dua matanya kini tidak bisa melihat ya saat itu, dan Abu Sufyan tercatat sebagai pahlawan Islam. Dan Abu Sufyan inilah ayahanda dari Romlah. Romlah yang kemudian kita kenal dengan nama Ummu Habibah. Kenapa kita sebut namanya dengan Ummu Habibah? Karena di dalam bahasa Arab kita sebut ini dengan kunyah. Karena Romlah ini punya anak dari pernikahannya dengan Ubaidullah bin Jahsy. Lahirlah seorang anak perempuan bernama Habibah. Maka kemudian Romlah lebih akrab disapa dengan nama kunyah, yaitu Ummu Habibah. Jadi kunyah itu adalah nama di dalam bahasa Arab yang diawali dengan Abu dan Ummu. Jadi kalau ada nama orang Abu atau Ummu siapa gitu ya, Abu Faiz, nah ini kunyah namanya. Kalau Abu Vulkanik bukan, Pak ya. Abu Vulkanik bukan. Kalau itu Abu dari Gunung Kelut, Gunung Merapi ya. Nah, kita doakan semoga ini kabarnya Gunung Merapi beberapa hari lalu erupsi. Semoga semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Habibah ini berarti adalah sebuah nama kunyah, karena Romlah punya anak yang bernama Habibah ya, dari pernikahannya dengan Ubaidullah bin Jahsy. Dan Ummu Habibah ini adalah seorang anak dari tokoh yang terpandang ya, yaitu tokoh pimpinan Quraisy, yakni Abu Sufyan. Ibunya bernama Sofiyah binti Abil Aus bin Umayyah. Ibunya Ummu Habibah ini adalah bibinya Utsman bin Affan. Ibunya Ummu Habibah adalah bibinya siapa? Utsman bin Affan. Dan itu artinya Ummu Habibah itu berasal dari keluarga yang terpandang. Ibunya terpandang, ayahnya juga terpandang. Makanya Abu Sufyan ketika tahu anaknya masuk Islam,
Abu Sufyan itu sangat marah dan murka. Dan ia bahkan memaksa dan menyuruh anaknya untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Bahkan Abu Sufyan tidak segan-segan menyiksa dan menyakiti Ummu Habibah beserta suaminya. Tadi nama suaminya siapa? Ubaidullah bin Jahsy. Akan tetapi Ummu Habibah dan suaminya tetap teguh memilih Islam meskipun masih mendapatkan penyiksaan. Bagi orang-orang yang kedudukannya tidak kuat di kota Mekah, Nabi SAW suruh mereka pergi berhijrah. Mereka disuruh pergi berhijrah, dan hijrah pertama kali kaum muslimin adalah ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia kalau sekarang Pak ya. Karena Habasyah itu dipimpin oleh seorang raja yang adil, yang tidak akan menzolimi rakyatnya sedikit pun. Nama rajanya adalah Raja An-Najasyi. Ibnu Hisham, salah seorang tokoh pakar sejarah, menceritakan bahwa hijrah ke Habasyah yang pertama terjadi di bulan Rajab, di tahun kelima kenabian. Jadi ketika Nabi SAW menjadi nabi, mendapatkan wahyu pertama kali di usia beliau yang ke-40, dan beliau pun mendakwahkan Islam ini kepada kerabat dekatnya. 5 tahun kemudian Nabi SAW suruh dan perintahkan kepada sebagian kecil para sahabat yang kedudukannya tidak aman, yang sering mendapatkan penyiksaan, disuruh untuk berhijrah. Dan rombongan kaum muslimin yang pertama kali ke Habasyah itu terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Mereka menempuh perjalanan yang jauh, harus berjalan kaki terlebih dahulu menuju tepi pantai, dan hingga kemudian menyewa perahu dengan harga setengah dinar. 1 dinar sekarang kurang lebih 3.600.000, berarti nyewa perahunya waktu itu kalau dikonversi dengan rupiah yang sekarang sekitar 1.800.000 Pak. Jalan jauh, nyewa perahu, capek-capek, berpeluh, berletih untuk pergi menyeberang ke Habasyah, karena Ethiopia kan di benua Afrika Pak ya. Sedangkan mereka ada di Mekah. Dan mereka menempuh perjalanan yang jauh untuk menyelamatkan agamanya. Dan ini menjadi pelajaran berharga buat kita kaum muslimin yang sekarang tinggal di negeri yang terbilang aman. Jika kita bandingkan dengan Suriah, jika kita bandingkan dengan India, Allah berikan nikmat aman di negeri kita ini dengan segala keterbatasan dan catatannya ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan untuk memeluk agama Islam. Adakah di antara kita yang kalau disuruh sholat disiksa dan dicambuk? Tidak. Allah berikan kemudahan buat kita dan hendaknya kita mensyukurinya. Ummu Habibah termasuk rombongan kecil itu yang menempuh perjalanan jauh dari Mekah menuju Habasyah. Bahkan di saat perjalanan menuju Habasyah, Ummu Habibah itu tengah berada dalam kondisi hamil. Ya Allah ya Rabb, bayangkan Pak, lagi nggak hamil aja menempuh perjalanan jauh, sedemikian letih dan lelahnya, ini Ummu Habibah hijrah dalam kondisi hamil. Ini menunjukkan ketegaran Ummu Habibah radhiyallahu anha. Akhirnya rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah sampai di sana, di tempat Raja An-Najasyi, dan orang-orang Quraisy mulai merasa khawatir. Mereka ingin membawa pulang kembali kaum muslimin yang berada di Habasyah untuk kembali ke Mekah. Supaya apa? Supaya kembali disiksa. Oleh karenanya Abu Sufyan dan petinggi Quraisy mengutus seorang yang terkenal jago berdiplomasi, jago bernegosiasi, yang memang sering menempuh perjalanan jauh ke Afrika dan sekitarnya. Maka ditunjuklah saat itu seseorang yang nanti kita kenal, dia menjadi pahlawan Islam juga, walaupun saat itu dia menjadi musuh Islam. Namanya siapa? Amr bin Al-As. Amr bin Al-As saat itu menjadi tokoh musyrikin Quraisy. Walaupun beberapa tahun kemudian dia masuk Islam ya, berbarengan dengan
Khalid bin Walid, dan mereka kemudian pergi menuju kota Madinah. Namun saat itu Amr bin Al-As ditunjuk oleh Abu Sufyan dan para petinggi Quraisy untuk melobi, untuk berbicara kepada Raja An-Najasyi agar mau mengembalikan orang-orang yang berhijrah kembali ke Mekah. Akan tetapi Raja An-Najasyi pun tidak berkenan untuk memberikan rombongan kaum muslimin itu kembali ke kota Makkah. Sesampainya Ummu Habibah dan rombongan di Habasyah, mereka merasa terlindungi, Bapak Ibu sekalian, lebih nyaman di dalam beribadah. Namun akan tetapi yang sangat disayangkan, Ummu Habibah mendapatkan musibah ujian. Apa itu? Suaminya, yaitu Ubaidullah bin Jahsy, qadarullah imannya tidak seteguh dan setegar Ummu Habibah. Bahkan ada yang menyebutkan Ubaidullah itu sudah keluar dari Islam. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Sehingga karena keluarnya Ubaidullah dari Islam, Ummu Habibah pun tidak lagi menjadi istri Ubaidullah bin Jahsy. Dan singkat cerita, Ummu Habibah merasakan beban yang berat karena dia harus mengurusi satu anak kecil, bayinya yang bernama Habibah, yang baru saja dikandungnya dalam perjalanan menuju Habasyah. Di Habasyah dia melahirkan, dan dia harus merawat anak kecil ini sebatang kara. Dan Ummu Habibah tapi tetap optimis dan yakin jika Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan ternyata pertolongan Allah itu datang. Allah menakdirkan seorang lelaki yang lebih baik daripada Ubaidullah bin Jahsy. Seorang lelaki yang lebih baik akhlaknya. Laki-laki tersebut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk menikahi Ummu Habibah. Akhirnya Ummu Habibah pun dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 Hijriah. Dan uniknya, pernikahan ini berlangsung di negeri Habasyah. Padahal saat itu Nabi SAW berada di kota Madinah. Budak perempuan milik Raja An-Najasyi menyampaikan pesan sang raja kepada Ummu Habibah bahwa Raja An-Najasyi itu telah dikirimi surat oleh Rasulullah SAW memberikan pesan kepada Raja An-Najasyi supaya beliau menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Habibah pun menunjuk Khalid bin Sa'id bin Al-As sebagai walinya. Akhirnya pernikahan itu pun dilangsungkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar senilai 4.000 dirham. 4.000 dirham. Berapa ini kalau dirupiahkan? Banyak. Malas ngitung ya Pak ya. Kajian pengen healing, pengen santai, malah disuruh hitung-hitungan. 4.000 dirham. Kalau 1 dirham kurang lebih sekitar 300.000 rupiah. Berarti 4.000 dirham berapa Mas Ade? Hah? 100? 1,2 M. Nggak salah nolnya ya. 4.000 dirham ya. 4.000 dirham dikali 300.000 rupiah. Berarti nolnya saja sudah 6. 4 dikali 300. 1 juta 200 juta. 1.200 juta. Berarti 1,2 M ya. 1,2 miliar. Masya Allah. Dan Syekh Mahmud Al-Misri menyebutkan bahwa Ummu Habibah ini adalah di antara istri Nabi yang punya hubungan sebagai saudara sepupu. Ummu Habibah adalah istri Nabi yang istimewa juga karena dinikahi di negeri yang jauh dengan biaya mahar yang paling besar melebihi istri-istri Nabi yang lainnya. Dan akhirnya Ummu Habibah sangat senang sekali. Ia kini berstatus sebagai Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah di hari pernikahannya itu sangat bahagia ya. Siapa yang tidak bahagia memiliki suami yang
akhlaknya istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah sangat senang sekali, dan sebagai wujud terima kasih dan rasa bahagianya, Ummu Habibah berikan hadiah kepada budaknya Raja An-Najasyi yang tadi memberikan kabar gembira ini. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kalau lagi bahagia, maka kebahagiaannya dibagi-bagi. Kalau lagi gembira, maka kegembiraannya dibagi-bagi. Ummu Habibah memberikan budak perempuan Raja An-Najasyi yang tadi memberikan kabar gembira kalau dia akan dinikahi Nabi. Ummu Habibah berikan hadiah kepadanya 2 gelang perak, yang mana 2 perhiasan ini dikenakan di kaki. Dan hal ini sebagai bentuk syukur dan rasa terima kasih atas kabar gembira yang dibawa oleh budak perempuan tersebut. Bahkan tidak hanya itu, Ummu Habibah ingin memberikan hadiah lagi kepada budak perempuan tersebut. Dia pengen kasih tambah lagi hadiahnya. Namun budak perempuan itu menolak dan hanya meminta kepada Ummu Habibah supaya menyampaikan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi budaya titip salam itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titip salam ya buat bapak, titip salam ya buat kakak. Ini budak perempuannya Raja An-Najasyi nitip salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia titipkan kepada Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah pun menyampaikan salamnya. Karena titip salam itu merupakan amanah Bapak Ibu ya. Titip salam itu merupakan amanah. Jadi jangan anggap sepele. Titip salam ya. Ya. Tahu-taunya lupa. Padahal titip salam ini amanah. Addil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang sudah mempercayakanmu. Jadi kalau ada orang titip salam, jangan iya aja. Karena kalau kita sudah bilang iya, konsekuensinya kita harus komitmen dengan perkataan kita. Makanya harus hati-hati juga ya. Titip salam ya. Nanti ya kalau ketemu, dan semoga kalau ingat ya. Gitu ya. Biar kita tidak justru malah meremehkan amanah ini. Dan di sini kita ambil pelajaran berharga dari Ummu Habibah, seorang wanita yang dia adalah wanita yang amanah. Dia juga merupakan wanita yang pandai berterima kasih berarti ya. Karena dia sebagai ucapan syukur dan terima kasihnya kepada budak perempuan tersebut, dia berikan hadiah kepada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat melihat perbuatan-perbuatan baik dari seorang hamba, dan berterima kasih kepada manusia yang sudah berbuat baik kepada kita. Ini merupakan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak pandai berterima kasih pada manusia, mereka dikatakan sebagai orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Insyaallah. Tayyib. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Ummu Habibah yang lainnya, Ummu Habibah itu adalah sosok wanita yang sangat semangat mengamalkan ilmu yang ia dapat. Bandingkan dengan diri kita Bapak Ibu sekalian, kita sudah sering mendengar ilmu, betul atau tidak? Dari kajian-kajian, dari khutbah-khutbah Jumat, dari broadcast-broadcast WhatsApp. Begitu mudahnya kita dapat ilmu di zaman sekarang. Namun iktida'ul ilmi al-amal. Tuntutan dari sebuah ilmu itu adalah untuk diamalkan. Wah, Mas Erlan, kalau gitu saya nggak usah cari ilmu aja ya, daripada nggak saya amalkan, saya dapat salah, dapat dosa. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kalau kita punya ilmu tapi nggak diamalkan, salahnya satu. Tapi kalau kita nggak berilmu dan nggak beramal, masa bodoh untuk cari ilmu dan masa bodoh untuk beramal, salahnya dua. Pilih yang mana Pak? Salahnya satu atau salahnya dua? Jangan ada yang dipilih Pak. Berarti kita harus semangat cari ilmu, semangat juga untuk mengamalkannya. Dan mari kita belajar dari Ummu Habibah radhiyallahu anha.
yang suatu kali beliau pernah mendengar sebuah ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah wejangan, sebuah nasihat dari kekasih tercintanya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Sudah paham Pak ini mau dibawa ke arah kemana? Belum, kita terjemahkan dulu ya. Nabi SAW bersabda, "Man shalla itsnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin." Siapa saja yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Masya Allah ya. Siapa saja yang ingin dibangunkan rumah di surga, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat. 12 rakaat itu apa saja Pak? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi totalnya berapa Pak? 2, 4, 2, 2, 2. 12 berarti Pak ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini sholat sunnah rawatib ya Pak ya. Sholat sunnah rawatib yang sunnah muakkadah, yang sangat-sangat ditekankan. Siapa yang bisa kerjakan sholat sunnah 12 rakaat ini, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Kita kalau di dunia semangat sekali bangun rumah Pak, maka di surga harusnya kita jauh lebih semangat pengen bangun rumah di sana. Dan ternyata di antara cara membangun rumah di surga adalah mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam. Dan yang menarik adalah hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Dan mari kita simak. Ketika Ummu Habibah meriwayatkan hadis ini kepada orang setelahnya, jadi ada orang setelahnya namanya Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah bin Abi Sufyan. Dia dengar hadis ini dari Ummu Habibah. Terus nanti Anbasah bin Abi Sufyan meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus nanti riwayatkan lagi hadis ini kepada Nu'man bin Salim. Dan mari kita simak apa komentar Ummu Habibah ketika dia mendengar faidah dari Nabi SAW ini. Apa kata Ummu Habibah? Sambil meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan, Ummu Habibah mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika meriwayatkan hadis man shalla ithnata asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Ketika meriwayatkan hadis ini kepada Anbasah bin Abi Sufyan, Ummu Habibah berkomentar, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan amalan sholat sunnah 12 rakaat ini sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah riwayatkan kepada siapa tadi? Anbasah bin Abi Sufyan. Anbasah ketika riwayatkan hadis ini juga berkomentar yang sama. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi Habibah. Aku juga tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sejak aku dengar hadis ini dari Ummu Habibah. Ini kata siapa? Kata Anbasah bin Abi Sufyan.
Anbasah riwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus ketika riwayatkan hadis ini juga berkomentar yang sama. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Anbasah. Kata si Amr bin Aus, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam sejak aku dengar hadis ini dari Anbasah bin Abi Sufyan. Ini kata Amr bin Aus. Amr bin Aus diriwayatkan ini lagi kepada Nu'man bin Salim. Dan Nu'man bin Salim pun berkomentar yang sama. Nah, kalau kita belajar mustalah hadis, ini adalah sebuah hadis yang unik. Karena hadis ini secara berantai menyebutkan setiap orang yang meriwayatkan dengan mempunyai ciri khas dan sifat yang sama, yaitu sama-sama punya komentar yang serupa, sama-sama punya komitmen dan kesungguhan untuk tidak meninggalkan amalan sejak dia dengar hadis ini. Namanya hadis apa, Pak? Yang tahu dapat HP. Kayaknya nggak ada yang tahu, jadi hadiahnya HP ya, Pak ya. Ditambah dengan mobil. Siap ya, Pak ya, kalau ada yang jawab, Pak ya. Mobil orang jadi hadiah ini ya. Kita tutup kuisnya, keburu Mas Ade ketemu jawabannya. Namanya hadis musalsal. Dicari, Pak ya. Namanya hadis musalsal. Nanti kalau kita belajar mustalah hadis, istilah-istilah dalam ilmu hadis, nanti kita jumpa dengan hadis musalsal. Secara bahasa, musalsal itu artinya adalah berantai. Ya, jadi hadis musalsal itu adalah hadis yang masing-masing perawi dalam mata rantai itu memiliki kesamaan penyebutan sifat. Bisa berupa perbuatan, cara menyampaikan, atau kondisi perawi. Sama-sama menyebutkan kunyah, sama-sama dari Basrah, atau sama-sama berkomentar yang serupa. Ini namanya hadis musalsal. Kita tidak berpanjang lebar membahas mustalah hadis di kesempatan kali ini, tapi kita pengen meng-highlight. Kita pengen kasih tinjauan yang sangat menarik di sini. Di mana Ummu Habibah setelah dapat ilmu tentang sholat sunnah rawatib, dia berkata, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan amalan sholat sunnah rawatib sejak aku dengar hadis ini dari Rasulullah. Kita kira-kira memberikan komentar yang sama atau tidak? Aku tidak pernah meninggalkan amalan salat sunnah rawatib 12 rakaat sejak aku dengar hadis ini dari Mas Erlan. Kira-kira kita layak nggak masuk dalam mata rantai hadis musalsal ini? Ya, kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau salat sunnah rawatib 12 rakaat itu perjuangannya berat. Betul atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Tantangannya sulit. Sholat subuh saja, ini yang paling kita beri perhatian karena kita tahu khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini saja kita kadang-kadang masih sering kelewat. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah rawatib yang lain? Semoga Allah menyempurnakan hidayah kita dan membimbing kita semua. Dan ini pelajaran berharga dari Ummu Habibah yang beliau sangat giat dalam beramal. Terakhir, Ummu Habibah wafat di kota Madinah tahun 44 Hijriah. Saat itu beliau berusia 86 tahun. Ia wafat di masa pemerintahan saudaranya yang saat itu menjadi khalifah, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga Allah meridhoi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan inilah cerita yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, sekaligus menutup perjumpaan kita sebelum bulan Ramadan menyapa kita semua. Semoga Allah sampaikan kita di bulan yang mulia, dan selama bulan Ramadan kajian rutin kita diliburkan sementara, diganti dengan kajian kultum tarawih ya, insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.